baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, ini semuanya masih semangat apa enggak nih? Enggak, lemes ya. Lemes nih. Ya, untuk membangkitkan semangat kita permainan dulu aja ya Bu ya. Ya. Iya, permainan kita akan melakukan permainan si kambing ya Bu ya. Jadi, silakan untuk berdiri dulu semuanya. Dari mulai Bapak Hamdan. 1, 2, 3. Ya, itu nomornya diingat-ingat ya Bu ya. Siap. Nanti kalau misalkan saya bilang 0, berarti semuanya bilang mbe ya Bu ya. Ya. Nah, tapi kalau saya bilang angka 1 atau angka 2 atau angka 3, yang mempunyai angka itu yang bilang mbe-nya ya Bu ya. Jadi, nanti kalau ada yang salah nanti dihukum, suruh bernyanyi ya Bu ya. Aduh. Gimana dong? Kita mulai ya Bu ya. iya. 0, B, B. angka 2, B, iya. Angka 1, B. angka 3, B. iya. Tepuk tangan. Ternyata ibu masih berkonsentrasi ya semuanya, jadi tidak ada yang dihukum ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Gih, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali ya Bu ya. ya, makasih Bu. Nah, kita tadi sudah permainan biar enggak jenuh ya Bu ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membagi dalam kelompok ya Bu ya. Kita membagi ada kama ini tiga kelompok saja ya Bu ya. Ya. Nanti silakan dibagi menjadi 3 kelompok. Ini nanti kelompoknya dibagi-bagi sesuai ada yang harus ada yang bisa baca dan berhitung ya Bu ya. Nanti Ya. karena sesi-sesi berikutnya kita akan berhitung dan membaca ya Bu ya. Ini saya akan membagikan spidol dan alat tulisnya ya Bu. Ya. Nanti untuk menulis ya Bu ya. Silakan. Silakan nanti dipegang dulu ya Bu ya. Ya Bu. Oke. Nanti kelompok ini akan duduk sampai pembelajaran selesai ya Bu ya. Jangan berubah lagi kelompoknya. Ya. Bertanya dulu Bu, bagaimana cara ibu-ibu untuk mengatasi kekurangan uang selama ini? Ayo yang bisa ajukan tangannya Bu. Ya Bapak Hamdan. Berutang. Berutang ya Pak ya. Iya. Meminjam kemana biasanya Pak? Pinjamnya ke saudara aja. Ke saudara dulu ya Pak ya, karena mungkin untuk meminjamnya tidak begitu besar nominalnya ya Pak ya. Oke, yang lain mungkin sama ya Bu ya? Saya Bu. Iya, Saya Ibu ke Nopi. Bank Harian Bu. Oh, Ibu Nopi meminjamnya ke bank harian. Mungkin Ya. nominalnya mandan besar ya Bu ya? Ya, yang gampang syaratnya. Yang gampang syaratnya ya Bu ya, cuman fotokopi KTP Foto. dan KK ya. Oke, kalau Bapak ada? Kalau kemarin sih saya cerita pas saya kebetulan punya kebutuhan mendadak, saya gadein motor Bu. Oh, Ya, jadi menggadekan sekarang datang motor. ke sini juga tadi jalan kaki walaupun jauh Bu. Oh ya, kasihan ya Bu ya, menggadekan motor untuk memenuhi kebutuhannya ya Bu ya. Jadi rata-ratanya kita ada yang meminjam dan ada yang menggadekan barang kita sendiri ya Bu ya. Nah, terus saya juga akan bertanya, sudah berapa kali Ibu berhutang? Ayo Bapak Hamdan, sudah berapa kali Bapak berhutang ke saudaranya? Berapa kali ya? Saya mah banyak. Cuma satu Bu. sih, berutang budi. Berutang budi. Iya. Saya mah banyak Bu. Banyak ya. Ya. Berutang banknya di mana-mana mungkin ya Bu Yang ya. enggak satu, cuman nominalnya banyak. Nominalnya banyak ya Bu ya. Kalau saya malah sampai lupa utangnya ke siapa aja. Karena saking banyaknya ya Pak Ado ya. Iya. Oke, memang Itu udah malu saya, jadi kemarin udah malu kesini udah pernah diutangin, jadi saya gadein motor itu pun yang terakhir. Nggak ada lagi yang mau diutangin. Ya, jadi jangan sampai bunuh diri ya Pak. Iya. berarti kalau mendengar ceritanya Bapak Ado itu sama saja dengan gali lubang tutup lubang ya Bu ya. Berhutang itu hanya untuk menutup hutang yang lain gitu. Makanya kita akan terasa pusing ya Bu ya kalau seperti itu. Dari penjelasan tadi, jawaban itu, kita berhutang boleh saja ya Bu ya, tapi jangan terlalu terus-menerus ya Bu ya. Kita juga harus merencanakan utang kita itu untuk apa. Jangan seperti
tidak akan terpenuhi ya Bu ya. Sekarang kita coba lihat poster ini ya Bu ya. Nah, di sini posternya bacanya stop gali lubang tutup lubang ya. Jadi di sini maksudnya jangan kita berhutang lagi demi membayar hutang yang lain. Stop gali lubang tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Ini yang pertama, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Mungkin ini sudah di ranah kemarin ya Bu ya, sudah kita pelajari bagian ini. Sekarang ini yang bagian 2-nya, biasakan menabung dengan disiplin. Nah, kita harus terbiasa untuk menabung ya Bu ya. Dan nabungnya itu harus disiplin, jangan sekarang penghasilan sekarang segini, nah besok mah sedikit, tidak disisihkan menabung, jangan seperti itu ya Bu ya. Jadi harus diniatkan dari sekarang untuk menabung dan menabungnya itu harus disiplin secara rutin ya Bu. Kemudian yang terakhir, pertimbangkan dengan matang sebelum meminjam hutang ya Bu ya. Nah, kita harus pertimbangkan lagi apakah ada cara lain selain meminjam Bu. Seperti misalkan kita masih mempunyai aset kita, aset itu harta ya Bu ya. Aset misalkan kita punya kebun, kita bisa menggadaikan kebun kita ya Bu ya. Terus kita mempunyai tabungan, sedikit tabungan di bank, kita bisa menggunakan tabungan itu untuk kebutuhan kita ya Bu ya. Ini sampai di sini paham ya Bu? Paham. Ini saya juga punya yel-yel ya Bu ya. Ini yel ini dipakai untuk nanti pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Nanti saya akan contohkan yel-yelnya. Kalau saya bilang uang tidak cukup, Ibu harus jawabnya ya diatur dong. Seperti itu ya Bu ya. Gitu ya. Ya bisa kan? Bisa semuanya? Bisa. Saya tes ya Bu ya. Saya coba. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Ya, harus ada gerakannya ya Bu ya. 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 Itu diingat-ingat ya Bu ya, yel-yelnya. Nanti soalnya pembelajaran selanjutnya nanti ada yel-yel seperti itu ya Bu. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Pembelajaran kita hari ini, nanti pembelajaran selanjutnya akan dibacakan oleh dijelaskan oleh rekan saya ya Bu ya. Terima kasih.